Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 11 semester 1. Sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Disilakan. Anak-anakku, pembelajaran kali ini adalah teks prosedur pada bagian yang pertama dengan KD mengonstruksi informasi dalam teks prosedur dan merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan. Kedua, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga, mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan. Dan yang keempat, menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks ini diklarifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, teks yang membuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya. Yang kedua, teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas. Dan yang ketiga, teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Teks prosedur bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Cermati wacana berikut. Kiat berwawancara kerja. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Jaga agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar jelas terdengar. Suara yang pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri, sementara suara yang terlalu keras membuat kita terlihat agresif. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Tak ada salahnya menanyakan kembali atau mencoba mengulangi pertanyaan yang diajukan untuk memastikan bahwa pemahaman kita sudah benar. Namun, jangan melakukannya terlalu sering karena justru akan membuat pewawancara mempertanyakan daya tangkap kita. Bahasa tubuh pun ikut memegang peranan. Gerakan nonverbal seperti mengangguk atau sikap tubuh yang agak condong ke depan menunjukkan bahwa kita tertarik pada apa yang disampaikan si pewawancara. Pastikan pula kita menjaga kontak mata dengan pewawancara karena kontak mata penting dalam proses komunikasi termasuk dalam wawancara kerja. Singkatnya, akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun non-verbal. Oleh karena itu, hindari bahasa tubuh yang dapat diartikan negatif, seperti menggoyangkan kaki, mengetuk-ngetuk jari, atau menghindari kontak mata. Cara berbicara yang percaya diri, namun tidak terkesan sombong, dapat menarik minat pewawancara. Pada saat berbicara, hindari uraian yang panjang lebar dan bertele-tele. Cobalah
mengemas kalimat secara singkat dan terfokus, namun tetap menarik. Kita diharapkan mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tepat untuk posisi yang ditawarkan. Ceritakanlah kemampuan atau pengalaman yang relevan dengan posisi tersebut. Hindari mengkritik atasan atau rekan kerja sebelumnya karena ini menunjukkan sikap yang tidak profesional. Selama wawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. Ungkapan ini mungkin terdengar klise, namun jauh lebih baik menjadi diri sendiri dan berbicara dengan jujur daripada mencoba mengatakan sesuatu yang menurut kita akan membuat pewawancara merasa terkesan. Jangan melebih-lebihkan kualifikasi kita, apalagi mengelabui dengan memberikan data yang tidak benar. Cepat atau lambat, pewawancara akan menemukan bahwa data tersebut hanyalah karangan. Tunjukkan bahwa kita mampu mengenali diri kita sendiri dengan tepat. Pewawancara biasanya memberikan kesempatan kepada kita untuk mengajukan pertanyaan di akhir wawancara. Gunakanlah kesempatan ini secara elegan dengan cara menunjukkan rasa ingin tahu kita tentang lingkup dan deskripsi tugas posisi yang dilamar, kesempatan pengembangan diri, dan sebagainya. Ini wajar karena bersikap pasif dan menyerahkan segala sesuatu kepada pihak perusahaan tidak akan menambah nilai kita di mata pewawancara. Calon yang mau bertanya dalam porsi yang tepat menunjukkan kesungguhan minatnya pada posisi yang ditawarkan dan juga pada perusahaan. Di sesi ini biasanya muncul pula pembicaraan mengenai gaji dan tunjangan. Pewawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji yang ia harapkan karena dianggap dapat melakukan penilaian atas kemampuannya dan tugas-tugas yang akan dilakukan. Tentu saja angkanya harus logis sambil tetap membuka kesempatan untuk negosiasi. Dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Sumber unjuk diri yang baik dalam wawancara kerja dalam Kompas dengan pengubahan. Anak-anakku yang berbahagia, teks prosedur pada kali ini dibagi menjadi pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Pernyataan umum adalah wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon secara mendalam dan wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Sedangkan tahapan-tahapan pada bacaan tadi adalah A. Melihat kecocokan dengan posisi pekerjaan yang dilamar. B. Ketika berkomunikasi harus berbicara dengan jelas. C. Menyimak dengan baik yang disampaikan pewawancara. D. Sikap tubuh harus tegak. E. Jadilah diri sendiri. Dan F. Hindari komunikasi yang panjang dan bertele-tele. Berikut disajikan langkah-langkah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang pertama, menentukan macam atau jenis teks prosedur yang akan dirancang. Terdapat 3 kategori pembahasan pada isi suatu teks prosedur kompleks. Yang pertama, teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Teks ini berisi cara menggunakan alat, benda, ataupun perangkat lain yang sejenis, misalnya cara menggunakan komputer atau cara mengendarai mobil secara otomatis atau matic. B. Teks yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Teks ini berisi cara-cara melakukan suatu aktivitas, misalnya
cara-cara melamar pekerjaan, cara membaca buku secara efektif, atau cara-cara berolahraga untuk penderita sakit jantung. Sedangkan yang ketiga adalah teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Teks ini berisi kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu, misalnya cara-cara menikmati hidup atau cara-cara melepaskan kebosanan. Yang kedua, menentukan topik teks prosedur. Pilihlah topik yang kita kuasai dan bermanfaat untuk pembaca. Dibandingkan dengan topik-topik tentang politik, hukum, dan kriminal, topik tentang pendidikan atau lebih kita kuasai karena hampir setiap hari kita berada di lingkungan pendidikan. Topik tentang kehidupan remaja dapat pula kita pilih karena kita sendiri masih berusia remaja. Berikut beberapa jenis topik yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan keremajaan. Topik pendidikan, misalnya, cara belajar kelompok yang efektif, langkah-langkah berdiskusi yang benar, cara sehat untuk menjadi sang juara, kiat cepat mengingat pelajaran, atau tips mengintip sekolah unggulan. Sedangkan topik keremajaan seperti tips menghindari pergaulan bebas, kiat jitu agar disayang teman, langkah-langkah terbebas tawuran, cara sehat menurunkan berat badan, atau langkah-langkah menuju remaja penuh percaya diri. Yang ketiga, menyusun rancangan pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. A. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Pada contoh teks berjudul Menjadi Pribadi yang Penuh Percaya Diri, pendahuluan yang dimaksud berupa pengertian pribadi yang penuh percaya diri dan manfaat bagi remaja dalam kehidupannya. B. Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik menjadi pribadi yang penuh percaya diri. Perhatikanlah kerangka karangan berikut untuk topik menjadi pribadi yang penuh percaya diri. Tujuan: pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Pada contoh teks berjudul Menjadi Pribadi yang Penuh Percaya Diri, pendahuluan yang dimaksud berupa pengertian wawancara dan manfaat bagi suatu perusahaan. Sedangkan pengertian percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Manfaat percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri yakin atas kemampuan mereka sendiri serta memiliki pengharapan yang realistis. Bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka tetap berpikiran positif, dapat menerimanya, dan menganggap semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Langkah-langkah atau tahapan-tahapan menjadikan diri pribadi yang penuh percaya diri adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima apa adanya. Berikutnya, mengenali kekurangan dan kelebihan diri. Berikutnya, keyakinan pada diri sendiri. Dan selalu bersyukur, banyak tersenyum secara tulus. Anak-anak yang berbahagia, demikian tadi materi sudah Ibu sampaikan, dan berikutnya mari kita belajar untuk mengerjakan soal latihan. Perhatikan teks yang pertama. Cara menghidupkan komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah
langkah-langkah dengan berikut. Yang pertama, buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Kedua, pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubungkan dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. 3. Tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. 4. Komputer akan booting. Tunggu proses ini sampai selesai. 5. Setelah selesai proses booting, tunggu proses ini sampai selesai. Dan yang keenam, setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Diambil dari sumber ilmusiana.com. Sedangkan teks 2, yaitu cara mematikan komputer. Setelah selesai digunakan, komputer haruslah dimatikan agar tidak menyala terus. Sama seperti prosedur menyalakan komputer, cara mematikan komputer juga memerlukan prosedur agar komputer tidak cepat mengalami kerusakan. Ikutilah langkah-langkah yang benar di bawah ini. Yang pertama, tutup semua program aplikasi yang sedang aktif. 2. Klik tombol Start dengan mouse pada menu desktop. 3. Klik menu Turn off Computer. 4. Pada kotak dialog Turn off Computer, klik tombol Turn off. 5. Diamkan beberapa saat hingga komputer padam. 6. Tekan tombol off pada monitor untuk memadamkan monitor. 7. Cabut kabel listrik dari jala-jala listrik. 8. Tutup dengan penutup. Sumber www.ilmusiana.com. Anak-anakku, berdasarkan paparan contoh di atas, tentukan kamu dapat menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa bagian atas dinamakan penjelasan umum? Kedua, apakah perbedaan antara teks prosedur dengan teks LHO? 3. Dari isinya menjelaskan tentang apakah teks prosedur itu. 4. Bagaimana karakteristik umum dari teks prosedur. 5. Berdasarkan isinya, apakah fungsi teks prosedur. Dan yang keenam, salinlah sebuah contoh teks prosedur yang kamu temukan dari koran atau majalah. Kemudian carilah pernyataan umum dan tahapannya. Demikian tadi anak-anak yang Ibu sampaikan. Semoga materi tadi bermanfaat dan tagihan bisa dikerjakan dengan baik. Selamat belajar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.